Terkait budaya, apa yang menarik di Jepang, Kak? Lifestyle mereka ini, aku senangnya orang Jepang itu rapih ya, rapi. Kita tuh nggak bisa bedain mana orang kaya, mana orang miskin. Semua terlihat sama ya, karena semua naik kereta, semua jalan kaki. Halo, selamat malam Tribuners, kembali lagi di On Cam Every Night barengan Tini Amsin kali ini. Nah, di malam hari ini, Tini bakalan ngobrol sama WNI yang tinggal di Jepang. Dan dia itu seorang konten kreator yang ya cukup menarik sih ya pekerjaannya, jadi traveler, kemudian mengenalkan budaya-budaya di Jepang juga. Seperti apa obrolan kita malam hari ini? Langsung aja kita sapa. Di sana sudah ada Kak Mika. Halo Kak Mika, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, aku di sini sehat-sehat saja, luar biasa. Sehat ya, alhamdulillah. Akhir-akhir ini kesibukannya Kak Mika apa aja nih? Aku sekarang lagi banyak bikin video ya, dan aku kan konten kreator tapi masih nggak terlalu besar. Jadi rata-rata semua aku masih ngedit sendiri. Ya, aku juga masih bikin storytelling sendiri. Jadi kesibukannya itu sih. Jadi tetap konten dan dilakuin diri sendiri ya Kak ya. Berarti Iya, selama ini konten-konten yang diunggah Kak Mika ke YouTube maupun di TikToknya itu emang editan sendiri ya? Belum ada editan bantuan sendiri. siapapun? Full ide aku juga, semua storytellingnya semua dari aku sendiri. Oke, mantap. Oke, Tribuners, jadi Kak Mika ini merupakan warga negara Indonesia yang saat ini tinggal dan juga bekerja ya Kak ya di Jepang. Nah, kita hari ini bakal ngebahas tentang bagaimana sih kebudayaan di Jepang sendiri sebagai seorang WNI juga. Kemudian kemarin juga nih hari Kamis pas banget, nggak tahu Jepang juga lagi dilanda bencana gempa bumi dan kekuatannya cukup besar ya Kak ya, 7,3 skala Richter. Nah Kak, sebelum kita ngebahas soal gimana budaya yang ada di Jepang sana, kita akan ngobrol tentang kondisi saat ini setelah terjadi gempa itu ya Kak. Tapi sebelumnya saat gempa bumi itu terjadi, kondisi yang ada di Jepang sendiri saat itu bagaimana Kak? Saat itu terjadinya itu pas setengah 12 malam ya, rata-rata kalau aku sih belum tidur tapi udah di kasur. Jadi gempanya itu 2 kali dan cukup mengerikan. Yang pertama itu memang pusatnya, aku kan di Tokyo tinggalnya, pusatnya itu di Fukushima, juga kena di Miyagi Prefecture juga. Pusat yang sama terjadi gempa besar 11 tahun yang lalu, gitu. Jadi cukup mengerikan ya, karena cukup besar juga dan setengah 12 malam. Yang lebih mengerikan itu kita jarang kalau kena gempa itu pakai acara mati lampu dulu ya. Jadi ada mati lampunya sebentar, baru yang kedua terjadi besar sekali. Dan aku di lantai 5 kan, jadi cukup gede. Oke, tapi sebelumnya pemerintah setempat juga memberikan imbauan nggak Kak, bakal ada gempa bumi sebesar itu gitu? Nggak ada. Cuma memang ini sudah bertahun-tahun lamanya ya, kita semua ini harus disuruh waspada karena Jepang itu termasuk kena gempanya cukup sering. Well, Indonesia juga sering sih, cuman Jepang itu selalu mau kasih tahu kalau bakalan ada gempa yang gede banget gitu ya. Gede itu di atas 6, di atas 7 ke atas ya, skala Richternya gitu. Jadi nggak ada, cuman ada peringatan dari alarm masing-masing gitu loh, handphone masing-masing. Oke, itu terjadi di tengah malam tentunya ya, dan masyarakat kebanyakan pasti juga udah pada tidur kan ya Kak. Setelah adanya gempa itu gimana masyarakat, panikkah atau gimana? Aku sukanya masyarakat Jepang itu, ini negaranya tenang ya, orang Jepang itu tenang banget. Jadi, walaupun mati lampu, kayaknya walaupun mau ada gempa sebesar apapun, masyarakat nggak panik sih, tenang banget. Dan waktu aku keluar juga memang udah ada beberapa orang di luar, karena kan kondisi gelap banget ya, segala mati lampu sampai lampu merah. Jadi gelap banget, totally gelap. Jadi, aku lihat ada beberapa orang di luar. Aku juga cuma ngobrol sebentar sama beberapa orang Jepangnya, terus aku balik kamar lagi. Oke. Tapi warga juga sempat mengungsi nggak Kak setelah ada kejadian itu, atau tetap stay di rumah masing-masing? Nggak ngungsi. Bahkan yang di pusatnya pun ya, di area Sendai, mereka ini cuman, kan mereka juga pastinya mati lampu, tapi ditambah lagi ada berapa tempat tinggal yang mati air gitu. Jadi yang mati air ini aja paling yang harus ngambil air di satu tempat gitu, disuruh sama pemerintah setempatnya.
Kalau di aku cuma mati lampu aja 2 jam. Oh, padahal itu lumayan gede ya Kak ya. Dan terbesar dari 11 tahun yang lalu juga termasuknya. Untuk wilayah Honshu, Pulau Honshu, iya, dari Sendai, iya. Wow, dan masyarakatnya luar biasanya tetap tenang dan nggak panik seperti kayak wah itu coba kalau udah di Indonesia paniknya seperti apa Kak? Oke, tapi apa namanya kemudian kerusakan yang paling parah akibat gempa itu sendiri terjadi di mana dan apa saja nih kira-kira Kak? Yang muncul di berita itu ada yang lagi keluar terus ini ada Shinkansen Yamabiko. Shinkansennya itu yang untuk daerah Tohoku. Tohoku itu daerah utara Jepang ya, dari Tokyo ke arah utara Jepang. Jadi pas banget udah mau nyampe Sendai gitu, ini tuh relnya tuh keluar. Jadi keretanya tuh keluar dari rel. Dan itu kan di atas jembatan ya, di atas jembatan. Jadi bukan lagi di stasiun sama sekali, ada di atas jembatan. Jadi proses evakuasinya juga makan waktu dan kayaknya sampai sekarang Shinkansen-nya masih di atas sana sih. Gitu. Tapi warganya atau penumpangnya udah bisa dievakuasi semua tapi ya? Udah, tapi itu pun kalau nggak salah jam 4 paginya apa ya. Jadi mereka harus stay di sana cukup lama karena kan itu di atas Terjebak jembatan ya, terjebak. Oh, Gitu. oke. Dalam keadaan mati lampu juga ya Shinkansen-nya. Ada 79 orang di atas sana. Ada korban luka atau korban jiwa Kak? Nggak ada. Di atas sana Alhamdulillah nggak nggak ada. ada ya. Iya. Oke, cukup mengerikan berarti ya. Iya. Tapi kayak bangunan-bangunan kayak gitu juga banyak juga yang kayak hancur kayak gitu, Kak. Nggak terlalu banyak, justru hanya beberapa. Aku taunya ada bagian dari castle di Sendai ada dinding yang roboh, terus sama ada jalan tol juga terbelah gitu ya, sekitar 30 meteran. Maksudnya terbelahnya kecil lah, 10 cm gap gitu, dan itu dalam waktu 1 malam sudah diperbaiki langsung. Sama ada paling rumah tua ada yang roboh ya, dan karena rumah ini tuh udah tua banget nggak ada yang tinggalin. Itu aja sih. Dan sisanya ada korban jiwa sekitar 3 orang itu meninggal dan semuanya itu orang usia lanjut semua. Ada yang jatuh, terus ada yang mungkin dia sakit jantung ya karena kaget di depan rumah udah tergeletak, ada yang kayak gitu. Itu aja sih. Oke, kalau dilihat dari kalau ditilik dari cerita Kak Mika tadi, kalau infrastruktur bangunan aja kayak jarang banget yang rusak, paling kayak retak-retak dikit ya. Berarti kayak pembangunan di sana pun memang sudah dipikirkan dengan matang dengan adanya bencana-bencana kayak gitu ya Kak ya. Pastinya karena gempanya udah dari zaman dulu banget ya, memang ini negara udah sering kena. Dan Jepang ini negara yang sangat mengutamakan kualitas di atas harga ya. Jadi kualitas itu mengikuti harga. Semakin kualitasnya bagus, memang harganya bagus. Tapi kita ini ya, aku sih terutama sebagai warga negara Indonesia di sini, aku percaya banget sih sama apapun yang harus aku bayarkan di sini kayak pajaknya. Karena memang kita merasakan dampaknya ya, dampak dari kualitas bangunan, dampak dari jalan-jalan yang kita lewatin, taman-taman, fasilitas umum itu terasa. Baik. Jadi kayak nggak terlalu kayak orang Jawa bilang eman ya, nggak terlalu eman sama uang untuk dikeluarkan ya karena biaya besar pun juga nantinya akan bermanfaat untuk kedepannya kayak seperti kejadian ini juga kan juga Betul. menguntungkan warga juga nggak bakalan ngebangun lagi karena gempa. Benar-benar. Kemudian kalau daerah atau tempat tinggal Kak Mika sendiri ada kerusakan gitu nggak? Nggak ada. Tempat aku ini kena sekitar 5 ya waktu guncangan kedua. Guncangan pertama itu 3, terus berlangsung tenang sekitar 2 menitan, terus aku nyalain TV karena langsung ada siaran langsung di TV. Aku lihat, oh gempanya tempat yang sama, dan di sana itu sekitar 6,1 di pusatnya, di Tokyo itu kena sekitar 4 ya. Jadi sedikit saja, kemudian 2 menit berlangsung, mati lampu, langsung yang gede datang. Gitu. Jadi tapi ya nggak ada kerusakan, yang besar itu di sini kayak sekitar 5-an lah. Berarti cuma ngerasain gencangan yang cukup hebat juga ya, termasuknya ya Kak ya? Iya, ada barang-barang jatuh sih, barang yang di tempat tinggi gitu pasti jatuh sih memang. Di rak-rak gitu jatuh. Beresin lagi. Tapi nggak yang berantakan banget ya kan ya? Enggak, coba kalau kamu ngikutin video-video yang rumah-rumah orang Jepang gitu banyak yang rusak ya lumayan. Mereka itu malah ada berapa yang memilih untuk tidak kabur ya, karena mereka malah nahanin barangnya gitu loh. Iya, oh iya, uniknya orang Jepang tuh malah di situ ya Kak ya?
Jadi sekencang apapun gempa, mereka itu malah menyelamatkan barang-barang berharganya. Kayak mereka nggak Iya, takut kalau nanti bangunannya atau roboh atau apa. Jadi kayak mereka iya, lebih mementingkan barang-barang berharga. Masya iya, Allah. Kalau iya, di sini biar aja udah pada lari, ah bodo amat gitu kan. iya, aku juga kemarin sempat agak panik ya karena aku sempat salah satu orang yang karena gini, seandainya itu tidak mati lampu, aku mungkin nggak akan sepanik itu ya. Karena Hmm. jarang banget kita tuh nggak ada yang namanya mati lampu tuh jarang banget ya, kecuali memang bencana besar, sangat-sangat besar baru ada. Jadi waktu dikasih tahu dan ada mati lampu duluan itu aku langsung udah cukup ada anxiety ya, gitu. Itu yang bikin aku cukup cukup panik sampai aku keluar kamar. Sebetulnya yang baik adalah tidak kemana-mana harusnya ya. Jagain aja barang kayak orang Jepang, bener ya, mau goncangan seperti apa. Karena luka itu paling bahaya memang kalau terjadinya itu di luar rumah ya, kayak ada atap jatuh, ada tiang jatuh, itu lebih kecenderungannya lebih meninggalnya lebih banyak orang-orang yang terluka karena kabur dibanding mereka yang stay di rumah. Ya udah, pilihan keduanya adalah kalau memang rumahnya sampai kenapa-napa ya udah mau gimana gitu. Berarti ini memang diajarkan untuk tetap tinggal di rumah aja lebih baik ya Iya, Kak ya, betul, kalau betul, kalau ada gempa seperti itu. Oke betul. baik Kak. Kemudian setelah adanya kejadian gempa yang cukup hebat itu tadi, apa yang kemudian dilakukan pemerintah setempat untuk ya merenovasi atau lain sebagainya Kak? Hmm, yang aku tahu paling terdampak itu pastinya Shinkansen yang terjebak di atas jembatan itu ya. Karena Hmm. Shinkansen itu, cukup penting banget buat masyarakat Jepang, terutama yang dari wilayah Tokyo mau ke utara atas. Jadi sementara itu nggak bisa dipergunakan, kereta-kereta yang kecil itu cukup beroperasi, tapi kalau kereta yang kecil itu kan makan waktu. Jadinya pesawat-pesawat domestik Jepang di ANA atau Japan Airlines gitu nambahin jumlah penerbangan buat orang-orang yang mau terbang ke arah Hokkaido atau ke arah Aomori ke atas gitu. Oke, jadi karena memang orang-orang Jepang kebanyakan menggunakan transportasi kereta ya Kak ya, jalur kereta Betul. untuk Mhm, bepergian. Oke, mhm. tapi selain itu juga jalur transportasi kereta api lainnya juga terganggu nggak Kak? Itu aja sih yang ke arah utara aja, yang lain-lain nggak ada kok. Ke Hmm, arah Jepang Utara aja itu yang karena kejebak sama Shinkansen itu. aman berarti ya Kak ya. Aman, aman. Oke, baik. Kemudian kondisi saat ini sendiri setelah apa nih ya, sudah ada perbaikan dari pemerintah dan lain sebagainya, kondisi di Jepang ataupun di titik pusat gempa sendiri sekarang bagaimana Kak? Pusat gempa, aku baca ada banyak orang yang, trauma ya, gitu. Cuman setraumanya orang Jepang ini mereka tetap tenang ya, mereka tuh kayak orang-orang yang memang, sudah bersiap sama yang namanya kematian atau bencana atau mengalami kematian. Jadi banyak dari kesaksian mereka itu kalau aku baca-baca ya, banyak mereka bilang, "Waduh kayaknya udah kelar nih hidup gua," gitu. Jadi kayak, ya ya udah kalau memang selesai ya selesai gitu ya. Lebih ke Itu aja pasrah sih. ya Kak ya itu? Ih, pasrah banget. Kita kan pernah kayak mau diserang sama Korea Utara gitu ya, Mhm. berapa tahun lalu gitu ya, dan kita nggak ada tuh pakai demo-demo kantornya Korea Utara Kak, apa nggak ada. Jadi mereka tuh cuma, "Oh iya ya, mau diserang ya? Oh gitu." Oh, aku mau mati ya? Oh, oke. Iya kan udah kelihatan tuh dari Hokkaido langitnya, ada rudal gitu kan. "Oh Oh, ya ada rudal," cuma masuk TV doang. Tapi ya udah, mereka tetap bekerja, kayak lebih suka kerja orangnya. sesantuy itu ya berarti orang Jepang ya Kak ya? Ya santuy atau cuek ya, Ya udah, oh ya. Santuy sama cuan beda tipis ya Kak ya? beda tipis. Oh, benar-benar. Tapi Kak, melihat dengan mungkin kondisi masyarakat yang antara cuek dengan antara yang nggak peduli juga dengan kondisi-kondisi seperti melihat seperti itu sebagai orang Indonesia gimana Kak Kak Mika sendiri? Pastinya aku harus ini ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Aku ya ikutan mereka ya. Jadi kalau karena mereka tenang, nggak mungkin dong aku yang ini. Tapi aku lucu sih gitu ya. Memang sebagai orang, sebagai WNI kita cenderung pasti, wah kalau di Indonesia nih pasti keadaannya gini ya gitu. Jadi banyak banget yang aku pelajari dari tinggal di sini. Banyak banget gitu ya. Termasuk calm-nya mereka, ketenangannya mereka gitu. Benar-benar. Memang agak lucu, tapi ketenangannya itu yang apa namanya kemudian nggak menimbulkan kejadian-kejadian setelahnya ya Kak. Iya. Kalau ada misal kayak mau dirudal itu tadi, mereka demo, pasti kan
pekerjaan mereka akan terbengkalai dan lain sebagainya kan. Kemudian mereka akhirnya memilih tenang, oke lah, nanti kalau ada kejadian ya udah. Iya, jadi Korea Utara kalau nggak salah ngetes nuklir ya, tapi ngelewatin Jepang gitu kan. Kan gimana kalau jatuh gitu ya. Jadi sempat udah kelihatan tuh cahayanya. Dan mereka, oh iya ya, oh bahaya ya udah. Ini kalau orang Jepang diadu sama orang Indonesia ini nggak bakalan gempar Kak. Soalnya apa? Orang Jepang kan tenang. Indonesia mau gempar-gempar juga nggak bakalan terjadi apa-apa. Nggak ada perlawanan ini. Oke, benar. Tapi ngomong-ngomong Kak Mika itu di Jepang udah berapa tahun sih? Dari 2011. Berarti ini masuk tahun ke-11 ya. Oh, oke. Ya. Bekerja ya di sana? Iya, pertama aku sekolah bahasa Jepang dulu ya, karena aku harus pastinya di sini kalau mau kerja itu harus bisa bahasa Jepang dulu kan. Jadi aku sekolah, kemudian aku langsung dapat pekerjaan dan aku kerja sampai sekarang. Oke, di mana Kak kalau boleh tahu kerjanya? Jadi ada berapa tempat, kalau di Jepang itu bagusnya itu kerja nggak pindah-pindah ya. Jadi pertama itu aku dapat kerjaan di Fukuoka, bagian Business Development Company, tapi itu full time. Tapi setelah itu karena aku juga suka sekali traveling, aku dapat pekerjaan di kantor travel, tapi sebagai freelance ya. Dan kerjaan itu udah cukup lama, sudah sekitar 7 tahun. Jadi aku kerja di travel, aku bikinin tour untuk orang-orang Indonesia yang mau ke sini. Dan juga ada kantor juga yang aku bekerja sama mereka, sekitar 4 kantor. Ya. Oke. Tapi Kak dengan pekerjaan yang banyak kayak gitu ya, dengan Jepang dikenal dengan tepat waktunya, itu gimana mengatur waktunya seperti itu Kak? Kalau udah terbiasa itu menyenangkan sekali kok ya, karena pekerjaanku ini justru bisa ketemuin aku sama banyak orang kan ya, orang-orang dari Indonesia. Itu yang bikin aku sekarang jadi kenal cukup banyak orang di Indonesia, gara-gara ya itu mereka itu biasanya peserta tur dari tur yang aku bawa gitu. Dan yang sulit adalah memanage orang-orang Indonesia yang dengan berbagai karakter ini ya, karena kita sudah tahu ini Indonesia itu orang-orang yang cukup santai ya gitu ya. Lalu mereka harus ke Jepang yang apa-apa ini harus ditekankan dengan waktu, tapi ya nggak apa-apa, bisa dikomunikasiin gitu. Oke, yang penting enjoy dan sudah tahu gimana waktu per waktu di Jepang seperti apa ya Kak ya. Oke, tapi kita ngobrolin soal gempa tadi Kak. Di Jepang, masyarakat Jepang itu sendiri kan memang dari kecil memang sudah diajarkan untuk gimana caranya untuk menyelamatkan diri ketika ada gempa dan lain sebagainya. Tapi ketika WNI yang ada di Jepang sendiri, apakah juga ada pelatihan seperti itu, Kak? Kalau WNI itu menempuh pendidikan sekolah bahasa Jepang seperti aku dapat ya. Jadi sekolah itu wajib untuk mengajarkan ya apa yang harus kita lakukan, barang-barang apa yang harus disiapin di rumah gitu ya. Tapi kalau untuk mereka yang tidak dalam artian ke sini langsung kerja ya, nggak ada sekolah di mana-mana, aku rasa kita semua bisa otomatis dapat dari orang-orang lokal sekitar ya yang akan ngasih tahu. Aku punya kakak di sini udah tinggal jauh lebih lama daripada aku, dan banyak juga yang dia kasih tahu ke aku juga waktu awal-awal. Oh berarti Kak Mika di situ ada keluarga juga ya, nggak sendirian? Ada, karena papaku kan orang Jepang. Jadi aku punya tante, om ada di Nagasaki, tapi papaku sudah mendiang ya. Terus kakakku ini ya memang sudah jadi orang Jepang juga ya. Jadi dia memang sudah didaftarkan sebagai anak orang Jepang, dia bisa tinggal di Jepang dan ganti warga negara ya kan. Jadi aku punya kakak, cuma kita beda rumah. Oke, berarti Jepang Indonesia ya Kak Mika ya? Betul. Oke, tapi ngomong-ngomong Jepang nih Kak, sekarang di Jepang ini lagi musim apa sih Kak? Lagi musim semi ya, bulan Maret nih ya, Maret sampai sekitar bulan Juni deh. Oke. Aku lihat di postingan Instagram Kak Mika itu banyak banget posting bunga-bunga, tempat-tempat bunga, itu bunga sakura ya Kak ya? Yoi. Bunga sakura ya. Ada bunga-bunga lainnya juga, tapi itu foto tahun lalu sih, musim semi tahun lalu sih. Ih, sumpah sakura itu cantik banget asli. Jadi kayak aku ngelihat feed Instagramnya Kak Mika itu kayak berasa aku pengen banget ke Jepang hari ini. Aja. itu cantik banget bunganya.
Itu berarti Udah di pada setiap dateng. oke, di setiap daerah itu memang ada apa namanya, ditumbuhi bunga-bunga sakura kayak gitu ya, Kak, ya? Iya sih, sebetulnya kadang di rumah-rumah orang juga itu kan kayak tanaman umum gitu ya. Cuma otomatis kalau ngumpul satu jalan ya lebih cantik lah ya. Cuma Hmm. ya kalau kita jalan-jalan gitu kadang suka ada di pinggir rel gitu yang liar, ada satu kembang, ada secomot apa gitu. Oke, tapi kayak gitu bunga sakura itu emang ada tempat wisatanya atau ya udahlah ya, foto-foto di jalanan aja udah kayak gitu? Oh, ada yang random di jalanan ya, ada yang random di jalanan dan bagus sekali. Otomatis orang Jepang pun, kita aja yang tinggal di sini udah lama tuh tetap kalau ngeliat itu tuh kayak, "Wah, bagus ya," gitu. Jadi orang Jepang aja foto-foto gitu. Ya tapi itu jalanan umum sih nggak perlu bayar. Oke, baik. Kemudian, ngomongin soal musim, kan ada beberapa musim di Jepang juga ya, Kak. Kak Mika sendiri lebih suka musim apa nih di sana? Aku suka sih musim semi karena aku suka bunga dan juga terutama aku nih nggak suka musim dingin ya, kayak aku bukan anak musim dingin. Jadi kalau memang udah agak adem ya cuaca 15 derajat, 20 derajat gitu aku suka. Jadi aku suka musim dingin, musim semi, yang kedua aku suka musim gugur, adem soalnya. Kayaknya aku juga suka kedua Ih, musim ini. iya, Itu kalau tinggal pas, apa namanya, musim semi itu kayak rasanya adem banget ya, Kak, ya? Kayak iya. daerahnya tempat tempat tinggal kayak jadi asri, indah, bikin hati tenang gitu lihat-lihat bunga. Iya, dan di sini tuh udaranya tuh segar kan karena tingkat polusinya kecil ya kalau Jepang ya. Tetap ada polusi tapi kecil lah gitu. Jadi kita tuh keluar rumah ya udara seger ya seger gitu. Oke, Mhm. berarti kita keluar rumah aja udah bisa dikatakan healing ya, Kak? Bah, Nggak perlu jalan keluar rumah. nggak perlu nggak perlu keliling aja juga udah healing. Ya di sebelah kalau misalnya ada tempelnya aja bagus gitu ya, ada Oh, bunga-bunganya. oke. Kapan ya aku ke Jepang? Ya amin, tahun depan. Oke. Tapi nih Kak, Jepang kan memang banyak banget tempat yang bisa dikunjungi untuk berwisata. Dan Kak Mika tadi juga suka banget dunia travel. Ada nggak sih Kak tempat yang indah banget, tapi orang luar di sana nggak tahu tempat itu? Hmm. Ada, tapi mungkin karena aku basicnya memang orang, dari traveling ya. Hmm. Jadi, Jepang ini tuh suka bikin kayak, pasti semua update lah di website ya. Hmm. Jadi kalau misalnya aku lagi tahu, oh ini akan ada musim bunga ini gitu ya. Aku akan cari, oh ternyata ada di sini loh, lagi ada festival bunga ini, bunga itu, dan rata-rata tempat-tempat yang orang turis Indonesia nggak pernah datang itu banyak yang aku upload di Instagram ya, kayak di Odawara Castle itu ada bunga apa ya namanya? Aku lupa nama bunganya. Itu pokoknya ada di Instagram aku. Terus ada juga di daerah Kyushu ya, gitu. Itu ada bunga-bunga wisteria gitu juga ada. Dan aku suka hunting soalnya, suka hunting Hmm. tempat-tempat cantik seperti itu. Kalau aku udah tahu, oh ini musimnya yang bagus di mana, aku tinggal search dan aku pergi. Oke, tapi bunga-bunga itu berarti munculnya musim semi semua ya Kak ya? Iya, musim semi semua. Yang terakhir itu bunga matahari lah, tapi itu bulan bulan Juli Agustus. Oke, berarti kalau misal memang ingin merasakan sensasi bunga-bunga bermekaran, pergi ke Jepang harus musim semi ya Kak ya? Iya, Karena bakalan menikmati keindahan bunga-bunga di Jepang. iya. Pokoknya Oke, paling jelek benar. musim panas lah, musim musim panas bulan 8, bulan 9 gitu masih ya udah sisa-sisanya doang. Kurang indah Hmm. memang. Oke, nih buat Tribuners yang ingin apa namanya berwisata ke Jepang atau ingin mengunjungi lokasi yang belum pernah apa namanya ya dikenali oleh orang umum bisa nih lihat postingan di Instagramnya Kak Mika ya. Apa Kak namanya Instagramnya Kak? Mika Kubo 911. Aku lahir 11 September soalnya, jadi nempel. Oh, pakai itu ya Kak. Oke, bisa ditilik di sana ya. Oh, kalian bakal menikmati. Lihat fitnya aja udah seneng, apalagi ke Jepangnya. Betul. Oke, kemudian Kak, kalau tinggal di Jepang itu kan berarti harus siap hidup dengan ketepat waktuannya. Kemudian juga kebersihannya juga. Kemudian sebenarnya aturan-aturan dari pemerintah itu yang dikeluarkan itu seperti apa sih Kak? Kemudian kenapa masyarakat kemudian bisa benar-benar mentaati aturan pemerintah itu sendiri? Hmm.
Sebagai individu, peraturan dari ini udah peraturan nggak perlu tertulis sebetulnya. Salah satunya adalah untuk menjaga ketenangan ya suasana, untuk tidak ribut-ribut, terutama jam-jam orang istirahat. Biasanya jam di atas jam 8 malam, jam 9 malam itu kita udah nggak boleh berisik ya. Terus kalau peraturan tertulis itu paling cuma buang sampah aja sih. Buang sampah itu seperti kayak kita kan ada jadwal untuk ada yang ngambil sampah gitu per hari ya, ada yang sampah terbakar kapan, sampah tidak terbakar kapan, itu kita harus taatin ya gitu. Dan sama paling peraturan tertulis lainnya juga kayak misalnya kalau orang di kantor itu harus ada tes kesehatan gitu ya, makanya orang sini jarang ada yang gemuk-gemuk ya, karena tes kesehatan itu mereka harus taatin gitu, kayak rutin lah supaya dijaga kesehatannya dari makanannya gitu. Karena aturan yang udah dibuat, kemudian kesadaran dari masyarakat setempat juga ya Kak ya. Iya, Itu penting tinggi. untuk seterusnya. Kemudian kalau sanksi-sanksi yang dijatuhkan untuk pelanggarnya itu bentuknya seperti apa aja Kak kira-kira? Sanksi, pastinya misalnya ada tetangga yang ribut gitu ya, kita bisa panggilin, kita kan tinggal di apartemen nih ya, biasanya kalau misalnya aku pernah terjadi di apartemen ada tetangga sebelah terlalu ribut gitu ya, mereka suka berantem gitu sampai tengah-tengah malam, palingan ada orang yang akan telepon ke owner dari gedung ini gitu ya, jadi langsung diusir gitu. Tapi kalau sanksi luaran, misalnya kayak di jalan-jalan, kayak misalnya parkir sembarangan atau ada orang buang sampah sembarangan, kayak gitu ya. Kalau misalnya polisinya ngelihat pasti akan dipanggil. Gitu. Ditilang pastilah, kalau yang parkir sembarangan ada penilangan juga. Tapi mereka apa ya kayak termasuk langsung jerah ketika mungkin ya parkir sembarangan kena tilang. Mungkin mereka tidak akan melakukannya lagi karena mungkin sanksinya juga besar kan ya Kak itu tilangnya. Iya, jadi kalau SIM itu ada pakai, kalau nggak salah sampai berapa kali ya, 3 kali apa ya, habis itu udah nggak bisa bikin SIM lagi gitu. Jadi Wah, iya, ada seperti itu. Jadi termasuk ketat lah di sini untuk lalu lintas gitu. Dan budaya Jepang ini kan orang-orangnya tuh malu dan nggak enakan ya. Jadi mereka itu kalau misalnya melakukan pelanggaran gitu malu ya sama orang-orang yang lain gitu. benar-benar. Ya mungkin ini salah satu sikap yang perlu dicontoh dari orang-orang Indonesia juga ya Kak ya. Iya, Biar kalau udah setiap salah, aturan salah aja ya, jangan benar-benar tambah galak. jangan marah-marah ketika udah salah ya udah Iya, salahnya gitu. iya, ini udah salah Taati malah peraturan. udah salah malah nuntut balik. Iya benar. Kan pusing. Sering terjadi. Sering terjadi. Negara mana itu? Pip. Oke, tapi dengan adanya apa namanya ya aturan yang begitu ketat tentang apa namanya sampah, kesehatan dan lain sebagainya itu tadi, Kak Mika sendiri pernah nggak nemuin satu daerah aja yang kayak terlihat kumuh di Jepang? Bukan daerah ya. Kalau misalnya kumuh itu berarti kan palingan kayak misalnya satu tempat itu kurang bersih lah. Contoh kalau di Shibuya itu kan ada gang-gang gitu ya. Itu kadang banyak orang mabok kan kalau misalnya malam-malam gitu. Jadi itu banyak sekali sampah bekas rokok, sampah kaleng gitu yang mereka hambur-hamburin gitu. Tapi bukan wilayah kumuh ya. Terus sudut-sudut yang terpencil seperti itu suka ada orang-orang homeless yang pakai kardusnya ditata-tata, terus mereka tidur di situ. Terus biasanya itu memang kurang bersih dilihat sih, karena mereka banyak karung-karung isinya kayak kaleng, botol untuk mereka jual supaya mereka dapat uang buat makan. Paling kayak gitu. Tapi kalau kayak wilayah gitu yang kumuh gitu sih hampir-hampir nggak ada. Oh Aku berarti nggak pernah lihat. cuma beberapa titik doang gitu ya Kak ya. Dan itu nggak yang terlalu parah-parah banget gitu. Masih bisa lah ya Iya. dikondisikan gitu. Masih bisa gitu. Tetap kok ada bagian sisi di mana ada yang buang sampah sembarangan, terus ada sampah-sampah yang numpuk sedikit gitu ya. Ya ada ya gitu. Tapi tidak banyak karena lebih banyak tempat yang bersih gitu.
Memang tinggalnya jadi kayak nyaman memang ya di Jepang ya, Kak, ya? Lumayan Oke, nyaman. benar. Kemudian terkait budaya, apa yang menarik di Jepang, Kak? Eee, budayanya apa nih? Misalnya kayak dari lifestyle atau dari, budaya apa ya? Lifestyle mungkin? Dari lifestyle ya? Mhm. Budaya yang menarik di sini itu, hmm, mereka ini lifestyle mereka ini aku senangnya orang Jepang itu rapih ya, rapi, terus, sangat memperhatikan penampilan orang-orangnya gitu ya, atas sampai bawah gitu ya. Jadi rambut mereka harus rapi, sepatu juga harus bersih gitu ya, atas sampai bawah bersih, sampai-sampai kita tuh nggak bisa bedain mana orang kaya, mana orang miskin. Semua terlihat sama ya, karena semua naik kereta, semua jalan kaki. Jadi dan mereka juga tidak terlalu pakai barang-barang branded gitu loh. Ada yang make, tapi ya hanya sedikit sekali, karena orang Jepang itu kan nasionalis tinggi ya, jadi mereka suka pakai barang-barang lokal yang mana kita nggak akan pernah notice gitu. Jadi bisa saja di antara orang mengumpul di kereta, di jalanan itu, oh ternyata ada yang mungkin dia pekerjaannya contohlah mungkin hanya pelayan restoran, bagian cuci piring, tapi sebelahnya bisa ada CEO satu perusahaan yang mana mereka terlihat sama gitu. Itu sih yang aku suka, lifestyle-nya mereka tuh semua sama rata. Benar-benar. Jadi kayak nggak terlalu apa namanya ya, Kak, perbedaannya nggak terlalu signifikan banget ya. Nggak terlalu, yang mana Berarti kalau memang berarti memang orang-orang di Jepang itu ya kita kita apa namanya lihat dari beberapa berita di Indonesia yang kemudian apa namanya sering banget memamerkan harta kekayaan dan lain sebagainya. Di Jepang sendiri berarti eh, nggak ada ya, hampir nggak ada ya Kak orang-orang seperti itu. aku malah lebih banyak lagi kenal orang-orang yang eh, jadi tahu ya orang Jepang itu kan jarang jarang ngomongin ngomongin orang ya, tapi ternyata setelah tahu oh ternyata ini orang orang kaya banget loh gitu ya, tapi orangnya nggak kelihatan gitu ya karena memang nggak ditunjukkan kan. Terus sementara ya memang aku rasa problem di Indonesia adalah kita kita sangat menilai apa yang orang lain pakai ya. Jadi kayak ingin ingin mendapat pengakuan seperti itu. Jujur di usia aku yang udah 30-an ke atas memang ada peer pressure ketika aku ketemu sama teman-teman yang mungkin kalau misalnya mereka ini udah jadi ya dalam artian tanda kutip oh udah jadi orang gitu ya. Jadi mereka tuh harus akan kelihatan gitu apa yang mereka pakai, apa yang mereka setir, apa yang mereka itu. Jadi ada peer pressure berkata bahwa oh berarti aku kalau mau ketemu sama teman-teman yang agak sosialita ini aku harus membeli sesuatu yang supaya sama rata sama mereka gitu. Itu yang agak aku sedihkan sih ya, yang mana itu memang terjadi gitu. Cuma aku sukanya di sini nggak ada seperti itu. Kita semua pakai barang-barang yang ya udah mau murah mau mahal nggak kelihatan dan tidak akan di judge juga sama orang lain kecuali kalau kotor ya. Makanya yang penting bersih kalau di Jepang. Kecuali kalau kotor gitu rambut cewek berantakan, terus bajunya kurang apik ya, sepatunya kotor itu pasti ya mereka akan ini orang kok nggak ngerawat diri gitu. Tapi untuk ekonomi apa yang mereka pakai nggak segitunya. Baik. Berarti memang apa namanya saling menghargai satu sama lain juga sangat tinggi ya di sana ya Kak ya, rasa rasa seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau gotong royong nih ya, kan Kak apa namanya kalau orang Indonesia kalau ada tetangga yang misal ada sesuatu apa namanya melakukan kegiatan atau lain sebagainya, tetangga pasti gotong royong untuk membantu. Di sana juga berlaku nggak Kak untuk seperti itu? Masalahnya apa yang perlu dibantu nih? Karena semuanya itu sudah dilakukan oleh pemerintah setempat. Kalau misalnya ya, paling yang kita perlu kita ini terlatih untuk karena orang Jepang banyak yang tinggal sendiri kan. Jadi kita ini terlatih untuk mengurus diri sendiri dulu. Jadi dalam artian bahkan aku punya salah satu kakaknya papaku cewek, dia ini memilih untuk tidak menikah ya sampai hari tuanya, dan dia ini tinggal sendiri di rumah gitu, dan aku di rumah di Nagasaki ya. Jadi aku juga sangat sangat amazed betapa dia tuh bisa jaga diri dia sampai dia seumur itu gitu ya. Jadi kita ini kayak terlatih untuk ngurus diri sendiri, yang penting ya itulah buang sampah sendiri gitu ya. Yang penting ada jangan ribut sama tetangga gitu ya. Nah, setelah itu
hal-hal yang di luar rumah kita ini sudah jadi bagian dari dari pemerintah setempat. Jadi mau bersihin got misalnya nggak ada got soalnya nggak ada gotong royong kerja bakti gitu kan di sini kayak gitu Sendiri emang sih. bener-bener dilakuin sendiri semuanya berarti ya Kak ya? Iya, keluar Oke. dari rumah ya udah ada orang yang misalnya bagian jalanan itu akan ada yang perbaikin lagi gitu ya, bagian Hmm. fasilitas umum ya punya pemerintah, bagiannya pemerintah, kewajiban pemerintah untuk perbaikin gitu. Baik. Tapi karena tadi kan Kak Mika bilang kebanyakan orang di sana itu juga tinggal sendiri-sendiri. Tapi kalau dilihat dari tingkat apa namanya kekerasan atau mungkin kejahatan di sana itu terbilang tinggi atau enggak Kak? Tidak setinggi kalaupun um, tinggi tapi nggak setinggi Jakarta aku rasa ya. Tidak setinggi negara-negara lain ya. Jadi mungkin oke lah, nggak tinggi lah berarti. Sorry ya. Aku sendiri aman ya jalan-jalan sendirian misalnya kemana-mana gitu. Nggak ada. Sebenarnya aku yang agak bertanya-tanya orang Jepang kan apa-apa jalan kaki, kemudian naik kereta dan lain sebagainya. Itu malam Hmm, hari juga ada yang jalan kaki, nggak takut kemudian diapa-apain orang jahat gitu nggak sih Kak? hmm. Ya walaupun ada berita-berita kadang suka keluar ya ada kejadian ini kejadian itu gitu ya. Cuman itu kan yang nongol di berita aja gitu loh. Tapi dalam sehari-harinya itu aku merasa aman sih selama aku tinggal di sini. Aku nggak pernah diganggu oleh penjahat gimana gimana gitu, nggak pernah. Oke, berarti tingkat kejahatannya bisa dibilang cuma sekian persen ya Kak ya? Kecil banget persenannya kali ya? Kecil-kecil banget apa sih misalnya kayak HP HP misalnya pakai iPhone ya mereka semua pada pegang iPhone juga gitu. Bahkan iPhone kita taruh di meja gitu aja buat tandain bahwa meja itu udah kita tag gitu misalnya, atau laptop kita taruh di meja gitu. Itu ya nggak apa-apa. Mereka nggak ada yang ngambil-ngambil sih gitu. Tapi pasti aku nggak bilang kita tidak boleh waspada. Pasti orang jahat itu selalu akan ada. Cuma aku rasa dibilang amanan mana pasti aman aman Jepang ya gitu. Oke, tapi kemudian kalau tingkat ekonomi masyarakat Jepang sendiri itu bagaimana Kak? Kayak aku bilang tadi, tingkat ekonomi itu sebetulnya cukup lah. Walaupun kalau dibandingin sama rupiah ya pasti barang-barang di sini jauh lebih mahal ya makanannya. Cuma ya itu kita punya UMR itu menyeimbangi harga-harga yang ada di luaran. Contoh, misalnya aku ambil gaji terkecil dari anak sekolah. Di sini kalau anak sekolah itu bisa kerja 5 jam sehari ya maksimal. Berikut kalian yang misalnya datang ke sini dapat visa student misalnya. Visa student itu boleh sekolah ya, boleh kerja ya, tapi ambil part time-nya hanya 5 jam satu hari. Dan total 5 jam satu hari itu berkisar sekitar 500.000 rupiah gitu. Sementara harga makanan itu 100.000, 200.000. Jadi ya sangat bisa afford gitu ya untuk tinggal di sini. Jadi menurut aku negara ini ya dibilang sejahtera ya lumayan lah. Kecuali kemarin saat pandemi memang lagi habis-habisan sih. Banyak Tahun yang banget ya Kak? kehilangan kerjaan memang. Tapi sekarang udah pada termasuk pulih kembali ekonominya Aku setelah. bisa bilang demikian, kecuali bagian dari travel untuk luar negeri itu yang belum pulih sama sekali. Yang mana itu adalah bagian pekerjaanku yang kemarin. Benar-benar. Semoga ini kan ada kabar kalau sudah dilonggarkan lagi. Semoga saja semuanya aman lagi ya Kak ya, kembali ke Iya, semula lagi. amin. Oke, Kak, tapi kemudian ngomong-ngomongin soal pekerjaan, eee, ketika orang luar atau orang Indonesia sendiri yang ingin berkarir di Jepang sendiri, tingkat diterimanya itu seberapa persen, Kak? Hmm, Selama dia, sorry, selama dia bisa bahasa Jepang dan ada sertifikat yang menguatkan bahwa dia ini mampu berbahasa Jepang sampai level yang bisa diterima di tempat pekerjaan, itu harusnya 100% ya kemudahan untuk Oh. diterimanya. Jadi orang Jepang itu lebih peduli kalau kita orang asing ini kamu bisa bahasa Jepang dulu nggak gitu ya. Karena memang di sini kan semua orang jarang yang bisa bahasa Inggris ya. Jadi utamanya harus bisa bahasa Jepang dulu ya gitu. Nah, ada namanya JLPT ya. Ini proficiency test itu sebagai tingkatan seperti bahasa Inggris tuh TOEFL atau TOEIC gitu. Jadi ini dari N1 sampai
N5. N5 itu basic banget, N1 itu paling tinggi. Nah, minimal N1 atau N2 kalau kita sudah lulus itu ya dapat punya sertifikatnya itu pastinya 100% bisa diterima ya gitu. Karena mereka tahunya kita orang Indonesia bisa bahasa Indonesia terus kita juga mengerti bahasa Inggris kan gitu. Selain bahasa itu tadi, kualifikasi yang dikeluarkan oleh pihak Jepang sendiri untuk pekerja apa aja, Kak? Kualifikasi sebetulnya ini ya, pastinya apapun kalau kita mau misalnya tergantung pekerjaan yang kita mau melamar. Contoh, misalnya kita mau melamar satu pekerjaan bagian administrasi atau bagian accounting, mereka akan tanya pasti apakah kita ahli dalam Microsoft Excel misalnya ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita bisa kasih sertifikat bahwa ini loh kita di Microsoft Excel, Microsoft Office itu kita punya sertifikat yang cukup bagus nilainya. Itu pasti itulah. Pokoknya Jepang itu senang sekali yang namanya bukti. Kalau kita punya bukti kertas bahwa ini loh TOEIC gue sekian, TOEFL-ku sekian nilainya, aku bisa Adobe Premiere dan ini bukti kertasnya bahwa aku tuh sudah berkursus di Adobe Premiere misalnya. Itu pasti kecenderungan keterimanya lebih tinggi lagi. Ya, berarti kayak dibuktikan dengan wujud kertas itu tadi ya, Kak ya? Iya. Oke, benar. Tapi Kak, ngomong-ngomong kalau persyaratan kerja di sana, kan kalau di sini itu persyaratan kerja misal kayak harus bisa Microsoft Excel, misal Microsoft apa, misal kayak desain apa kayak gitu. Kalau persyaratan di Jepang tulisannya di itu seperti apa, Kak? Maksudnya tulisannya apa nih? Di apa namanya selebaran kayak buat menerima kerja, misal nih perusahaan A mencari pekerja untuk posisi ini. Kalau orang Indonesia kan biasanya panjang banget, itu harus bisa menguasai ini. Kalau di Jepang juga panjang-panjang gitu nggak? Buat tulis kualifikasinya. Justru kalau dari selama pengalaman aku cari kerja, malah mereka itu membuat kalau bisa kita kirim lamaran itu orangnya yang kirim itu banyak. Jadi mereka itu akan kasih misalnya Anda akan mendapat gaji sekian gitu, malah reward-nya yang mereka kasih. Setahun gaji sekian. Ya, bonus tahunan 2 kali gitu ya. Terus ada misalnya ada Anda akan kemungkinan bekerja pulang balik luar negeri gitu. Jadi kita tuh tertarik ini kerjaannya kayak apa, kemudian kita kirim gitu ya. Oh, berarti kayak lebih apa yang mereka dapatkan ketimbang. Oh, betul. iya menarik. Menarik ya? Iya, itu ya langsung orang-orang wah ini gaji per bulan bonusnya segini. tapi dari bukan persyaratan itu ya Kak. Apa yang ingin dikasihkan di awal itu memang terbukti atau enggak nih Kak di sana? Memang yang pas waktu aku kerja di kantoran ternyata ada beberapa yang tidak terbukti. Maksudnya gini, kalau dari nominal yang mereka tawarkan itu memang sesuai. Tapi ternyata di balik itu, misalnya aku waktu itu kan bagian business development ya. Tapi ternyata dalam praktikal kerjanya dengan gaji sedemikian, mereka minta aku untuk bantuin beberapa divisi. Ya, jadi sampai aku ingat terakhir aku kerja itu sebelum aku selesai dari company itu. Aku dari 1 divisi sampai 6 divisi gitu, bahkan sampai bagian accounting, bayar royalti ke klien gitu juga aku harus belajar dengan gaji yang tidak naik. Dan ternyata dalam gaji yang besar itu sudah tersimpan uang lembur. Makanya waktu itu aku selalu pulang jam 10 malam, jam 11 malam. Indian aku tidak pernah terbiasa dengan sistem kantor Jepang sih. Oh, berarti ya luar biasa ya Kak itu. Iya. Ngebagi tubuhnya gimana kalau banyak divisi kayak gitu? Oh, jadi kayak memang itu jadi kekurangan di sana ya kak ya. Tapi di sini tuh kerja, menurut aku di sini kerja tuh capek sih karena kita tuh nggak ada kesempatan untuk leha-leha ya. Jadi kerja itu tuh harus fokus banget tanpa pegang-pegang HP gitu ya. Jadi nggak bisa chattingan, jadi nggak bisa apa gitu. Kecuali cowok-cowok misalnya mau keluar mau ngerokok itu bisa, habis itu balik lagi kerja lagi gitu ya. Cuma kalau aku palingan aku cuman ke kamar mandi ya kalau lagi pas lagi kesel banget, misalnya pas lagi habis dimarahin bos, kamar mandi nangis balik lagi kerja gitu. Gitu doang. Dan pulang tuh bener-bener merasa badan tuh kayak udah nggak ada energi, capek. Aku ngerti sih kenapa orang Jepang itu jarang ketemu sama orang lain karena Sabtu Minggu itu mereka memilih untuk kayak ambil energi lagi
untuk Senin kerja lagi. Dan itu aku sempat jadi kayak zombie waktu itu soalnya. Capek banget. Jadi kayak tidur, bangun, kerja, dengan pressure yang ya cukup tinggi kali ya Kak ya dibilangnya ya. Di kereta Kemudian berdiri, ini amat hidup gue gitu. Dan ternyata kesenangan hidup itu tidak ditentukan dari besarnya nominal gaji. Di situ aku mulai belajar lagi ya. Gitu. Oh, oke. ternyata aku tidak mau kerja full time di Jepang, aku coba cari kerjaan lain yang aku bisa lebih bahagia lah. Benar. Berarti setelah mengalami kejadian itu, Kak Mika memutuskan untuk ya nyari pekerjaan yang nggak usah full time banget ya, tapi Betul. bisa beberapa pekerjaan yang memang disukai sama Kak Mika dan itu lebih menyenangkan. Iya, jauh lebih bahagia. Aku juga less stress ya. Dan tetap jadi orang Indonesia. Banyak banget temanku Indonesia yang kesini, dia berubah sekali karakternya, jadi kayak orang Jepang, sudah tidak asik lagi, jadi kaku ya, jadi dingin gitu. Dan aku sedih gitu loh. Kita nih orang Indonesia loh gitu. Pada dasarnya kita ini hangat, kita ini suka bercengkrama dengan orang lain, tapi jadi hilang gitu. Jadi ya udah, mereka memilih untuk jadi karakter orang Jepang kan. Kalau aku sih enggak ya. Aku tetap orang Indonesia yang suka ngobrol. Tetap hafal. Oke, mungkin karena itu sudah ikut apa namanya ya Kak ya, kebiasaan orang-orang atau pekerjaannya dia di sana, akhirnya kayak nggak ada teman ngobrol, akhirnya dia keikut seperti itu. Iya, jadi keras. Jadi keras banget. Oh, bukan Kak, cuek dan masa bodoh. Iya, seperti Oke. kanebo yang dijemur. Oke, tapi kalau disuruh milih nih Kak Mika, lebih ingin tinggal di Jepang atau di Indonesia kira-kira? Sebetulnya aku selalu bercita-cita untuk hari tuaku di Indonesia, gitu ya. Menurutku hari tua di Indonesia jauh lebih mudah, karena melihat tanteku juga yang umurnya udah mau 90 tahun ini, dan dia di Jepang itu tetap harus ngapa-ngapain sendirian gitu ya, jalan kaki kemana-mana sendirian. Aku merasa kalau di Indonesia itu lebih ada orang yang membantu ya untuk para orang tua ya. Misalnya kayak dikasih mobil untuk kemana-mana gitu. Misalnya kita bisa panggil orang-orang yang bisa bantuin kita, orang yang mungkin bisa jagain kita gitu. Aku sih bercita-cita seperti itu. Tapi karena sekarang aku masih sendirian ya, aku kan masih belum ada keluarga. Aku nih orangnya agak kolot sih. Aku lebih percaya wanita itu harus mengikuti laki-laki. Jadi kalau misalnya nanti aku akan dapat pasangan hidup, aku nggak bisa tentuin juga. Siapa tahu dia mau tinggal di Jepang, atau siapa tahu dia mau tinggal di Indonesia. Jadi aku percaya aku harus ngikutin dia ya suatu saat nanti. Tapi kalau untuk sekarang ini, makanya aku masih kadang aku ada di Indonesia, kadang aku ada di Jepang, karena aku suka dua-duanya. Dua-duanya punya keistimewaan masing-masing yang nggak bisa aku dapetin di negara masing-masing. Benar. Karena memang setiap negara punya plus minusnya masing-masing ya Kak sebenarnya. Oke. Iya. Tapi Kak Mika sendiri, sebentar, Kak Mika ini asli orang mana ya? Kenapa? Kak Mika aslinya orang mana? Aku lahir Jakarta, mamaku orang Toraja, Sulawesi Selatan, dan papaku dari Nagasaki, Jepang. Oke. Ya, aku orang apa nih? Orang-orangan. Oke, tapi lahir di Jakarta ya Kak ya. Apa yang kemudian dirindukan Kak Mika sendiri di Indonesia? Aku rindu tukang pijat yang murah dan bisa panjang pijatnya. Kalau di Indonesia tuh ya kita pijat tuh bisa, aku akan udah ada tempat pijat yang adalah pokoknya bagus banget ya, dan 1,5 jam itu pijat itu udah dapat banyak sekali ini ya, dari atas sampai bawah, sampai pala diul-ul ya, sampai jempol bekaki, itu cuma 110.000 gitu kan. Terus ada promo-promo lagi kalau kita pakai kupon-kupon tertentu. Nah di Jepang itu pijat nggak usah 1 jam, 30 menit itu 600.000 ke atas kan. 700.000, 800.000. Jadi aku di Jepang nih udah pegel ya, semua ngurus sendiri, bawa barang sendiri, nggak bisa pijet lagi. Pijet mahal soalnya. Iya benar. Tapi Kak, dengan pijet yang mahal itu sendiri, rasa capeknya juga hilang nggak? Karena mereka nggak enakan ya. Jadi mijetnya tuh bener-bener cuma kayak mijetin kucing gitu, mijetin bayi gitu ya. Sedih, pokoknya udah bayar, nyesel gua gitu. Mending
sih gitu ya. Udah mahal, capeknya nggak hilang gitu. Oh Oke. gitu. Tapi hal apa yang kemudian ada di Jepang tapi nggak ada di Indonesia nih Kak? Hal yang ada di Jepang tapi nggak ada di Indonesia. Ya itu ya menurut aku kesetaraan lifestyle orang ya. Jadi nggak kelihatan mana orang kaya, mana orang miskin yang aku bilang tadi. Terus sama buat kita, buat di Jepang itu, pekerjaan apapun itu tuh mulia gitu ya. Jadi nggak ada pekerjaan yang terlalu, misalnya kayak, ih kotor nih pekerjaan ini nggak mau, misalnya kayak gitu ya. Jadi di sini tuh misalnya contoh kayak aku misalnya punya waktu luang 3 bulan gitu ya. Dan aku tahu, oh restoran itu tuh lagi nyari part time gitu. Aku tinggal telepon gitu, ada kerjaan nggak gitu, ada cuci piring ya sejam 100.000, mau nggak? Mau gitu, udah gitu. Jadi kita tuh nggak ada banding bandingin, ih ini tukang cuci piring, ih ini nih, kita nggak ada gitu. Dan karena semuanya itu mungkin karena kesetaraan ekonomi itu ya, jadi semuanya itu bisa beli makan dengan cukup, tinggal juga di tempat yang cukup gitu ya. Jadi kita tidak membandingkan, makanya yang penting kita tuh rapih gitu. Cuman sayangnya dari orang-orang yang rapi itu kita nggak tahu mana yang lagi depresi, mana yang lagi, oh ternyata dia berpikiran untuk mengakhiri hidupnya hari ini gitu. Makanya di Jepang kan banyak yang kayak gitu. Terutama mereka kan nggak curhat ya, nggak terlalu curhat sama temen, nggak terlalu curhat sama sama di sosmed gitu. Jadi dari orang sebanyak itu udah kita nggak tahu mana yang ekonominya kurang, mana yang ternyata dia orang kaya banget, mana yang ternyata dia tuh lagi depresi itu juga nggak kelihatan. Sayangnya gitu sih. Tuh. Dan itu nggak ada di Indonesia ya. Kalau kita kan apa-apa dikit langsung viral di sosmed gitu, kita curhat gitu ya. Gitu. Plus minus lah. Oke Kak Mika, dengan banyaknya perbedaan nih antara Jepang dan Indonesia, ya keduanya pasti ada plus minusnya ya di dua negara ini. Tapi kemudian apa sih yang harus diperbaiki dari pemerintah Indonesia melihat mungkin ya peraturan-peraturan mungkin dari peraturan-peraturan dari pemerintah Jepang yang mungkin bisa dicontoh lah ya oleh pemerintah Indonesia sendiri Kak Mika. Pastinya aku lihat warga Jepang ini banyak sekali mereka masyarakat yang cukup berkualitas ya, dan kualitas itu pastinya ditempuh dari pendidikan yang mereka dapat sejak mereka kecil. Jadi aku akan bilang pemerintah Indonesia itu sebaiknya kita lebih memaksimalkan lagi di bagian pendidikan Indonesia, yang mana sekarang pastinya belum merata ya. Bicara soal pendidikan itu berarti kan balik lagi ke kualitas para pengajar ya. Cuman kalau aku lihat anak muda sekarang itu berapa banyak sih yang bersedia untuk menjadi guru? Kayaknya sedikit sekali karena mereka tuh taunya jadi guru itu gajinya kecil ya. Jadi sementara kalau misalnya mereka mau jadi guru, banyak yang milih gaji duluan nih. Oh ternyata yang gajinya besar itu di guru-guru bagian sekolah internasional. Jadi aku bisa bilang kita tuh semakin orang-orang yang ekonominya kurang ini akan mendapat para pengajar yang kurang berkualitas sayangnya. Sementara yang ekonominya mampu semakin tumbuh jadi orang yang dapat pengajaran yang sangat berkualitas dari guru-guru yang juga udah profesional gitu ya di bidang pengajaran. Jadi itu masih sangat disayangkan buatku di Indonesia. Sementara di Jepang itu kualitas sekolah, pendidikan dan pengajar itu semua sama rata ya. Hampir sama rata. Bahkan yang mereka pelajari di bagian Jepang pelosok-pelosok itu sekolah-sekolahnya juga mereka menerima pendidikan yang sama gitu ya. Jadi itu sih yang aku saranin. Jadi lebih ke pendidikan di Indonesia aja ya Kak ya. Tapi memang itu apa ya agak riskan memang ya karena kebanyakan di sini juga honorer kadang-kadang gaji 500.000 aja dibayarnya 3 bulan sekali dan itu miris kayak gitu. Miris banget, maksudnya uangnya kemana gitu ya, maksudnya kan harusnya kalau mereka otomatis pengajar itu akan mau kalau misalnya mereka tahu mereka akan mendapat sebuah gaji yang setimpal baik sampai mereka uang pensiunnya gitu. Kemudian mereka juga willingly bersedia untuk mengajar ya, karena mereka tahu mereka sudah dibayar sekian agak cukup besar, mereka akan mengerahkan kemampuan mereka untuk kasih sesuatu yang berkualitas gitu juga di anak-anak. Dan itu aku rasa masih belum terjadi ya gitu. Mudah-mudahan ya. Oke, kemudian apa harapan Kak Mika untuk kedepannya nih Kak? Harapanku kedepannya untuk mungkin menyambung pertanyaan yang tadi ya gitu. Aku sebagai
yang mana konten kreator yang tumbuh saat pandemi itu datang gitu. Jadi makanya aku masih bagian kecil lah daripada kreator itu sendiri. Tapi ngelihat banyaknya video-video yang kurang mendidik yang menjadi viral di Indonesia itu aku termasuk sedih ya, dan aku concern sekali sama hal itu. Itu yang bikin aku tergerak sekali untuk jadi salah satu konten kreator yang bikin satu video yang bisa ditonton oleh semua usia, kalangan usia dari anak-anak sampai juga orang dewasa, tapi secara mendidik ya, memberikan pengajaran tertentu, informasi, atau menghibur mungkin, kasih mereka motivasi dan lain sebagainya gitu. Mudah-mudahan aku bisa jadi salah satu bagian dari para kreator yang berusaha untuk kasih tontonan yang cukup baik ya, di antara banyak sekali yang kurang mendidik mungkin. Harapanku ke depannya seperti itu. Oke, semoga apa yang diharapkan Kak Mika bisa terkabul ya, dan SDM di Indonesia ini semakin tahun, semakin hari, atau semakin bulan pula akan semakin meningkat SDM-nya ya Kak ya. Betul, amin. Oke, terima kasih Kak Mika udah ngobrol sama Tini di On Cam Every Night kali ini. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat juga untuk Tribuners juga, tentang gimana kemudian positif negatifnya tinggal di Jepang, dan juga apa yang harus kita perbaiki di Indonesia sendiri seperti apa. Oke, terima kasih Kak Mika sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa ngobrol di lain waktu juga, mungkin dengan obrolan yang berbeda juga gitu. Sukses untuk karirnya Kak Mika di Jepang juga ya. Terima kasih Tini, makasih udah ngundang saya Tribun, sukses selalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.